Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends. Hello guys, we are from Group 8 Manipulative Learning Media. So from this we want to make some media. Before that we want to introduce our team. My name is Fahriani Dwi Putri, and then Hello, my name is Putri Ramdhani. and my friend. My name is Ayol Mina Prati Amar. And let's see. Hai guys. Nah, aku di sini akan menjelaskan tentang media pembelajaran manipulatif. Sebelumnya, kita akan mengetahui dulu apa sih itu media. Nah, ternyata media itu merupakan alat saluran komunikasi. Wah, komunikasi nih. Sebenarnya komunikasi apa sih yang dimaksud? Ternyata komunikasi yang dimaksud itu adalah komunikasi antara guru dengan siswanya. Nah, komunikasinya itu sebagai alat untuk pengajaran dalam membantu menyampaikan materi pelajaran dalam proses belajar mengajar. Nah, sehingga apa? Sehingga memudahkan pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Nah, seperti itu maksudnya guys. Namun ternyata masih ada lagi. Nah, ternyata terbagi atas dua nih media pembelajaran manipulatifnya. Nah, yang pertama itu ada media pembelajaran manipulatif tradisional. Nah, apa sih itu media pembelajaran manipulatif tradisional? Nah, ternyata kita lihat dari kata tradisionalnya ini, bahwa dimana ditekankan bahwa metode yang digunakan itu adalah metode konsep lama yang berkembang di dalam lingkungan pendidikan. Nah, bagaimana sih yang dimaksud? Di sini tuh ada beberapa contoh, termasuk poster, dadu dan koin, tangga pintar satuan panjang. Namun bagaimana sih kalau kita spill tentang apa yang akan kelompok kami buat gitu? Ternyata yang kelompok kami buat itu ada yang namanya papan sirup ABC. Nah, teman-teman pasti sedang membayang-bayangkan nih, apa sih itu papan sirup ABC? Nah, untuk lebih lanjutnya stay tune ya. Kita beralih dulu nih guys. Kita beralih pada media pembelajaran manipulatif digital. Nah, tadi kan ada yang namanya tradisional. Kita garis bawahi lagi nih guys tentang digital. Yang membedakannya itu apa sih? Di sini sudah jelas bahwa digital itu adalah bentuk peralatan fisik. Nah, komunikasi dalam media pembelajaran manipulatif digital itu dia dalam bentuk perangkat lunak. Nah, pasti kalau sudah mengatakan perangkat lunak ini, bahasanya sudah agak tinggi nih guys. Nah, bagaimana kalau kita bahas tentang contohnya perangkat lunak, apa sih yang dimaksud? Nah, di sini tuh contohnya kita dapat membuat media pembelajaran manipulatif digital itu seperti dalam bentuk PowerPoint, video pembelajaran digital, aplikasi games, animasi made 4D. Nah, kalau kita spill lagi nih, apa sih yang kelompok kami akan buat itu? Nah, ternyata yang kelompok kami akan buat itu adalah sejenis aplikasi, namun dia itu hasil combine dengan PowerPoint. Nah, seperti itu guys. So, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan media pembelajaran manipulatif tradisional dengan media pembelajaran manipulatif digital. So, keep watching guys. Oke guys, langkah pertama yang kita lakukan yaitu tentunya observasi sekolah. Nah, observasi sekolah dilakukan di SMP Muhammadiyah 1 Makassar yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Lorong 81, Macini Sawah 1, nomor 2. Nah, di sini kami melakukan observasi pada tanggal 19 September 2022, tepatnya di kelas 9A. Nah, di sini kami menyampaikan
maksud kedatangan kami kepada salah satu guru matematika, yaitu Bapak Lukman Esos, untuk melakukan observasi pembelajaran matematika di kelas nantinya. Nah, selanjutnya pada tanggal 26 September 2022 di sini kami melakukan observasi pembelajarannya. Saat kami observasi, mereka semua sedang belajar persamaan akar kuadrat. Nah, di sini guru mencoba untuk memberikan kepada siswa itu soal terkait materi yang telah dijelaskan sebelumnya dan meminta siswa untuk menyelesaikan soal tersebut di papan tulis. Tapi terlihat beberapa dari mereka saat mengerjakan soal itu masih kebingungan dalam mencari akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, jadi adapun rumusan masalah dari observasi kami yaitu apa sih yang menyebabkan siswa itu kesulitan dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat. Dan yang kedua, media pembelajaran tradisional dan digital seperti apakah yang akan kita rancang nantinya sehingga siswa itu mudah mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut, maka kelompok kami berupaya untuk membuat media pembelajaran tradisional dan digital, di mana untuk media tradisionalnya kami akan membuat papan dalam menentukan persamaan kuadrat nantinya, dan untuk media pembelajaran digital itu tentunya berupa PowerPoint, di mana PowerPoint ini nanti bisa ke dalam bentuk aplikasi sehingga dapat digunakan di HP masing-masing siswa tersebut. Oke guys, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya terkait bagaimana merekonstruksikan media pembelajaran manipulatif ini. Nah, untuk media tradisional kita membutuhkan kardus, pembungkus buku, spidol, pulpen atau pensil, terus lem, dan juga kita membutuhkan kertas letter yang di print. Namun ini bisa dijadikan opsi jika teman-teman mempunyai tulisan yang indah. Terus untuk di bagian virtual atau digital manipulative learning media ini kita bisa menggunakan laptop. Jadi laptop di sini fungsinya untuk menjadi salah satu alat kami dalam membuat media PPT maupun aplikasi yang di handphone. Seperti itu. Let's make it guys. Nah guys, pertama-tama namun bukan yang paling pertama ya, setelah kita melalui perjalanan yang cukup panjang ini, mulai dari mencari masalah, menganalisis masalah, dan mencari solusi untuk masalah itu sendiri, tibalah kita pada penghujung pembuatan media itu sendiri. Nah, tepat pada 8 Oktober lalu itu ya, kami telah membuat media pembelajaran itu sendiri. Nah, untuk media pembelajaran tradisional itu yang telah kami spill sebelumnya bahwa kita akan membuat papan sirup ABC. Nah, di sini terlihat kita mencoba mengerjakan hasil dari desain kita sebelumnya ke dalam bentuk nyatanya. Seperti itu. Nah, guys, tepat pada 15 sampai 17 Oktober lalu itu kami telah mencoba membuat media dengan versi digitalnya itu sendiri, dimana yang telah kami spill sebelumnya bahwa kita akan membuat media digitalnya itu adalah hasil combine antara PowerPoint dengan aplikasi, dimana materi yang kita bawakan itu adalah persamaan akar kuadrat. Nah, di sini terlihat bahwa kita telah membuat beberapa dari hasil desain sebelumnya ke dalam bentuk PowerPoint-nya yang akan kita convert nanti ke dalam bentuk aplikasinya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kami melakukan kembali kerja kelompok itu pada tanggal 22 Oktober sampai 10 November, di mana di sini kami sudah membuat media berupa dadu, box soal, dan papan dari persamaan akar kuadrat yang akan kami buat. Nah, dari langkah-langkah yang telah disebutkan atau dijelaskan oleh teman saya, tada, inilah hasil dari
media yang kami buat. Yang pertama, untuk media tradisional, kalian bisa lihat kami membuat semacam papan dengan nama sirup ABC. Terus kami membuat dadu sebagai pelengkap dari media ini, dan kami punya beberapa kotak buah-buahan atau rasa dari sirup itu sendiri. Untuk di bagian digital, di sini ada aplikasi yang berupa pertama tampilan dari media yang kami gunakan di handphone. Terus yang kedua, kami menggunakan slideshow untuk laptop. Nah, selanjutnya yaitu uji media pembelajaran yang telah kami buat. Nah, di sini kami menguji media pembelajaran kami kepada anak dari tetangga kos kami. Nah, di sini kami menjelaskan kepada adik-adik itu terlebih dahulu tata cara permainan dari sirup ABC ini. Nah, di sini terlebih dahulu siswa itu memulai dengan melakukan pelemparan dadu untuk menentukan soal sirup ABC rasa apa yang akan ia kerjakan nantinya. Nah, setelah melakukan pelemparan, tentunya nanti akan muncul kata lempar lagi atau gambar buah. Nah, jika yang muncul yaitu lempar lagi, maka siswa tersebut akan melempar satu kali lagi. Tapi jika yang muncul adalah gambar buah seperti melon, leci, anggur, atau apel, berarti dia akan melaju ke step berikutnya, di mana ia mengambil kertas soal pada box yang telah kami sediakan berdasarkan gambar yang telah muncul sebelumnya. Nah, jika mereka telah mengambil kertas soal, nah dia bisa kerjakan di papan sirup ABC ini. Dan ya, mereka semua happy banget di sini. Teman-teman bisa lihat dari gambarnya ya, dan sudah sangat ngerti gimana cara gunain dari media papan sirup ABC ini. Nah guys, jadi kita juga udah uji coba tentang media digital yang ada kepada salah satu siswa yang ada di sekitar rumah kami. Nah, dari situ kami jelasin kepada adik-adik bagaimana sih cara kerja dari aplikasi tersebut. Jadi kami meminta mereka untuk menekan tombol menu yang terdapat pada tampilan layar. Nah, selanjutnya kami meminta kepada mereka untuk membaca petunjuk terlebih dahulu, karena di dalam petunjuk itu terdapat bagaimana sih langkah-langkah dalam penggunaan aplikasi itu. Nah, selanjutnya kami rekomendasikan untuk menekan menu kompetensi agar adik-adik tahu apa sih yang akan kita capai pada materi kali ini. Nah, untuk di bagian menu materi, di sini akan ditampilkan materi terkait persamaan akar kuadrat. Dan yang terakhir, ada menu evaluasi yang akan menampilkan soal-soal untuk menguji kemampuan pemahaman adik-adik terkait materi persamaan akar kuadrat. Nah, pada aplikasi ini ada beberapa tombol nih yang perlu kalian tahu. Yang pertama ada tombol close yang tandanya itu adalah tanda silang di bagian pojok kiri atas. Yang ini fungsinya kita akan kembali ke layar utama. Nah, yang kedua ada tombol home yang akan jika kita klik maka kita akan kembali ke menu beranda. Nah, yang ketiga ada tombol next. Tombol ini digunakan pada menu materi karena di sini kita bisa nih untuk meneruskan atau melanjutkan slide selanjutnya. Dan yang terakhir di bagian menu materi juga ada tombol previous yang kita dapat kembali ke materi sebelumnya. Jadi di sini sangat berguna buat teman-teman yang ingin mempelajari tentang persamaan akar kuadrat. Maka dari itu,
Selamat menggunakan aplikasi dari kami. Happy play it. Setelah melakukan uji coba, kami melakukan sesi dokumentasi kepada adik-adik tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat foto-fotonya. Hai guys, selamat datang di stand kami. Thank you guys. Bye bye. Anak tiga dari menyenangkan.